Oke, perkenalkan nama saya Yafid P. Ajoy dengan NIM 672017-181. Di sini saya akan menjelaskan topologi jaringan beserta minimal 5 contohnya dan perangkat jaringan beserta 5 contohnya juga. Oke, yang pertama topologi jaringan. Topologi jaringan ini merupakan sebuah konsep, cara atau metode yang digunakan untuk menghubungkan dua atau komputer yang dilakukan baik menggunakan kabel maupun tanpa kabel dengan tujuan saling berkomunikasi, bertukar atau berbagi informasi. Berikut penjelasan singkat mengenai 5 contoh topologi sebagai berikut. Yang pertama, topologi bus. Topologi bus ini merupakan sebuah topologi yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya atau kabel pusat, tempat di mana seluruh klien dan server dihubungkan sehingga komputer atau jaringan lain dapat dengan mudah dihubungkan satu sama lain. Jadi pada topologi bus semua perangkat akan tersambung dengan kabel utama sehingga semua komputer dapat bertukar data, namun dalam keadaan kondisi di mana kabel utamanya bebas sehingga data tersebut tidak bertabrakan. Untuk proses pengiriman data pada komputer pengirim akan dilakukan broadcast atau semacam pengiriman sinyal sehingga bisa diketahui oleh komputer lainnya agar tidak bertabrakan sinyal. Sinyal inilah yang nanti tersebar mengejek setiap perangkat yang mempunyai alamat yang sama, maka akan menerima sinyal data tersebut. Kelebihan dari topologi bus adalah layout kabel sederhana sehingga instalasi relatif mudah. Kerusakan satu komputer tidak akan mempengaruhi komputer lain. Biaya instalasi lebih murah karena hemat terhadap kabel. Yang keempat, penambahan dan pengurangan terminal dapat dilakukan tanpa mengganggu operasi berjalan. Kemudian kekurangannya, jika kabel utama atau backbone putus, maka komunikasi akan gagal. Bola kabel utama sangat panjang, maka pencarian terganggu menjadi sulit. Kemungkinan akan terjadi tabrakan data apabila banyak klien yang mengirim pesan dan akan menurunkan kecepatan komunikasi. Yang keempat, kenyamanan data kurang terjamin, serta yang terakhir diperlukan repeater untuk jarak jauh. Topologi ring adalah topologi jaringan yang berbentuk rangkaian di mana setiap rangkaian tersebut tersambung dengan dua titik yang lain sehingga saling terhubung satu sama lain. Dengan begitu terbentuklah jalur lingkaran seperti cincin. Jadi pada topologi ring ini dibutuhkan sebuah token untuk menghubungkan sinyal data baik yang menerima maupun meneruskan data yang dikirimkan ke komputer. Berikut, jika data tersebut tidak dibutuhkan, maka token tersebut akan dilanjutkan ke komputer yang selanjutnya sampai pada tujuan akhirnya, dan token ini hanya berjalan satu arah. Jadi setiap komputer yang akan mengirim data harus melakukan transmisi ulang saat ada data yang dikirimkan. Kelebihannya dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat. Yang kedua, aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri dan kanan dari server. Yang ketiga, transmisi data yang relatif sederhana seperti perjalanan paket data dalam satu arah saja. Kemudian kekurangannya, pertama, kerusakan pada salah satu media pengirim atau terminal dapat melumpuhkan kerja seluruh jaringan. Yang kedua, paket data harus melewati setiap komputer antara pengirim dan penerima sehingga menjadi lebih lambat. Yang ketiga, pengembangan jaringan menjadi lebih kaku karena penambahan terminal atau node menjadi lebih sulit bila port sudah habis. Topologi tree. Topologi tree ini topologi jaringan komputer yang merupakan kombinasi dari topologi star dan bus sehingga hierarki penyusunannya. Topologi tree ini merupakan kumpulan dari topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus sehingga jalur tulang punggung atau backbone. Topologi tree ini sebagai contoh cara kerjanya tuh misalnya ada dua kelompok jaringan. Contohnya jaringan A dan B. Jaringan A ini dia akan mau gabung dengan jaringan B. Maka dalam proses menghubungkannya, data dari jaringan A akan melewati hub atau sebuah penghubung lalu diteruskan ke backbone atau kabel utama daripada jaringan B. Setelah itu baru dia menuju ke jaringan B. Kelebihannya memungkinkan untuk memiliki jaringan point to point
Yang kedua, mengatasi keterbatasan pada topologi star yang memiliki keterbatasan pada titik koneksi hub. Yang ketiga, topologi tree membagi seluruh jaringan menjadi bagian yang lebih mudah diatur. Yang keempat, topologi tree ini memiliki keunggulan lebih mampu menjangkau jarak yang lebih jauh dengan mengaktifkan fungsi repeater yang dimiliki oleh hub. Kekurangannya, karena bercabang maka diperlukan cara untuk menunjukkan kemana data dikirim atau kepada siapa transmisi data ditunjukkan. Yang kedua, perlu suatu mekanisme untuk mengatur transmisi data terminal-terminal dalam jaringan. Yang ketiga, kabel yang digunakan menjadi lebih banyak sehingga diperlukan perancangan yang matang dalam pengaturannya. Termaksud di dalamnya adalah tata letak ruangan. Yang keempat, hub menjadi elemen kritis. Topologi star. Topologi star ini disebut topologi star karena bentuknya seperti bintang. Di mana sebuah alat yang disebut konsentrator bisa berupa hub atau switch yang menjadi pusatnya, di mana semua komputer dalam jaringan ini dihubungkan ke dalam switch atau hub tersebut. Topologi star ini untuk cara kerjanya itu jadi sebuah pusat server yang disediakan oleh hub atau switch. Dari perangkat inilah kemudian terjadi pengiriman maupun penerimaan data pada komputer yang terhubung pada hub atau switch tersebut. Kelebihannya, karena setiap komponen dihubungkan langsung ke simpul pusat, maka pengelolaannya akan lebih mudah. Yang kedua, kegagalan komunikasi mudah ditelusuri. Yang ketiga, kegagalan pada suatu komponen atau terminal tidak mempengaruhi komunikasi terminal lain. Yang keempat, kontrol terpusat sehingga memudahkan dalam deteksi dan isolasi kesalahan serta memudahkan pengelolaan jaringan. Kekurangannya adalah kegagalan pusat kontrol memutuskan semua komunikasi. Bila yang digunakan sebagai pusat kontrol adalah hub, maka kecepatan akan berkurang. Sesuai dengan penambahan komputer semakin banyak, semakin lambat. Yang ketiga, boros menggunakan kabel. Topologi hybrid. Topologi ini merupakan gabungan antara beberapa topologi sehingga membentuk suatu topologi baru yang disebut sebagai topologi hybrid. Jadi topologi hybrid ini merupakan gabungan dari beberapa topologi. Dari topologi itu sudah dijelaskan cara kerjanya sebelumnya pada slide sebelumnya. Untuk star, penghubung dari topologi ini dengan melalui hub, sedangkan pada ring dan bus melalui sebuah komputer yang dianggap sebagai pusat atau server. Kelebihannya fleksibel dan penambahan koneksi sangat mudah. Kekurangannya, pengelolaan pada jaringan ini sangatlah sulit. Biaya pembangunan topologi ini terbilang mahal. Yang ketiga, karena terdapat topologi yang berbeda instalasi dan konfigurasinya cukup rumit. Perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah berbagai komponen-komponen perangkat baik software maupun hardware yang digunakan untuk membangun sebuah sistem jaringan komputer yang lebih baik dan memperlancar tujuan utama dari jaringan komputer tersebut agar berjalan baik. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai 5 contoh perangkat jaringan beserta cara kerjanya. Router. Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga data dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Sekilas cara kerja router yaitu merupakan sebuah paket data yang membagi jaringan menjadi beberapa segmen atau menyatukan segmen-segmen jaringan tersebut. Hanya router ini berada pada lapisan ketiga OSI. Modem atau singkatannya, kepanjangannya modulator demodulator atau yang sering disingkat dengan modem merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Jadi cara kerjanya ada beberapa tahapan. Pertama, data dari komputer diubah terlebih dahulu menjadi sinyal analog oleh modem. Sinyal tersebut kemudian dikirim ke perangkat komunikasi seperti telepon atau radio. Ketika sinyal analog sampai pada komputer tujuan, modem lebih lanjut akan sinyal analog kembali ke sinyal digital kembali agar bisa diproses oleh komputer. Repeater adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk memperluas jangkauan jaringan. Cara kerjanya menerima sinyal data dan kemudian dipancarkan lagi. Sebelum dipancarkan kembali, sinyal yang telah masuk ke repeater diperkuat terlebih dahulu. Penyimpanan terpasang jaringan atau NAS. Network Attached Storage atau yang disingkat dengan NAS merupakan perangkat penyimpan yang terhubung dengan jaringan utama sehingga ketika komputer klien membutuhkan penyimpanan tambahan maka peran NAS ini akan dibutuhkan. Cara kerja NAS hampir mirip dengan penyimpanan digital atau cloud store, namun bersifat pribadi sehingga
Hanya yang terhubung saja yang bisa mengakses layanan tersebut. Access point. Access point adalah sebuah komponen yang terdiri dari antena dan transceiver untuk mentransmisikan sinyal wireless yang diterima dari jaringan nirkabel. Cara kerjanya adalah menyediakan koneksi antara jalur data yang dibentuk oleh WiFi dengan jalur data yang dibentuk oleh kabel atau Ethernet, dan juga melakukan pengontrolan akses.